Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam ibadah doa puasa pada hari Jumat ini. Mari kita mau siapkan hati, kita mau siapkan waktu untuk kembali disegarkan, dikuatkan lewat firman Tuhan dan doa bersama. Kita akan angkat dulu satu pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Mari sama-sama naikkan pujian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah refrennya, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap kehidupan umatmu. Bahkan apa yang kami hadapi dan alami hari-hari ini, Engkau peduli. Kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, supaya lewat firman Allah malam ini kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan sama-sama persiapkan Alkitabnya. Saya akan berikan judul Allah peduli. Amin. Judul malam ini adalah Allah peduli. Kadang-kadang sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita yang sudah mengandalkan Tuhan, berusaha hidup dekat Tuhan, kita mengalami sesuatu, entah itu masalah, entah itu persoalan, entah itu penyakit. Kita mulai berpikir, Tuhan peduli nggak dalam kehidupan saya? Walaupun kita sering nyanyi tentang kasih Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, tentang sukacita yang Tuhan beri tiap hari. Bahkan di dalam Ratapan 3 ayat 22, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Loh, kalau kasih setia Tuhan tidak habis, rahmat Tuhan tidak habis, kok Tuhan izinkan saya mengalami satu masalah, satu persoalan, satu penyakit? Saudara, tapi pada malam hari ini lewat pujian tadi kita pun diingatkan, banyak perkara memang yang kita tidak bisa mengerti. Tapi satu perkara Tuhan mau ingatkan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Dia tahu segala persoalan yang sedang kita hadapi. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala perkara. Artinya dalam segala persoalan, masalah yang kita hadapi, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang peduli.
Sekalipun seringkali kita mengalami sakit penyakit, masalah, mungkin karena kelalaian kita, karena dosa kita, tapi saat kita melipatkan lutut, minta ampun kepada Tuhan, bertobat, Tuhan memberikan belas kasihan-Nya. Tuhan menjawab doa-doa kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12 kan di sana dikatakan Tuhan ubah ratapan jadi tarian. Itu artinya apa? Tuhan sanggup membuat sesuatu yang mustahil itu jadi mungkin. Orang yang meratap dalam sekejap Tuhan bisa ubah menjadi orang yang menari-nari. Bahkan Tuhan sanggup mengubah kain kabung. Kau ubah kain kabungku menjadi sutra. Kain perkabungan itu adalah kain karung, ya, di mana orang memakai kain itu lalu duduk di abu, di debu, sebagai bukti dia sedang berduka cita yang dalam. Tuhan sanggup ganti dengan kain sutra. Sebab itu saudara, malam ini mari kita mau kembali kepada firman. Kalau kita menghadapi sesuatu yang seolah-olah Allah gak peduli, ingat ada satu kisah di dalam Markus pasal 5 ayat 21. Di sana diceritakan tentang Yairus, yaitu seorang kepala rumah ibadah. Dia punya anak perempuan usia 12 tahun. Tiba-tiba anaknya ini sakit. Dan sakit keras. Tentu sebagai kepala keluarga, dia berusaha untuk mengobati anaknya ini. Berbanyak hal sudah dia usahakan, tapi ternyata anaknya malah hampir mati. Saudara, mungkin Yairus pun berpikir, gak mengerti aku. Sudah berusaha, tapi kok anak saya hampir mati. Lalu Yairus, dia melangkahkan kakinya mencari Tuhan Yesus. Dia mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Nah, ketika dia tiba kepada Tuhan Yesus, ada banyak orang mengerumuni Yesus. Belum sempat menyampaikan keinginannya agar Yesus menyembuhkan anaknya, dia baru bilang, Tuhan, saya punya anak sakit keras, hampir mati. Tiba-tiba pegawainya datang. Pegawainya bilang apa? Percuma, anak sudah mati. Akhirnya Yairus, apakah dia berputus asa? Tidak, karena dia tahu dia sudah datang kepada alamat yang tepat, Tuhan Yesus Kristus. Yesus bilang, aku akan ke rumahmu. Padahal Yairus bilang, katakan sepatah kata, anakku sembuh. Tapi Yesus mau datang ke rumahnya. Seketika tiba di rumahnya, orang sudah banyak menangis. Memang anak itu sudah mati. Tetapi lihatlah, Yesus sanggup menyembuhkan. Bahkan di sini bukan hanya dikatakan sembuh, tapi membangkitkan. Karena anak itu sudah mati. Di rumah Yairus itu sudah banyak orang-orang menangis karena berkabung. Tapi Yesus bilang, talitakum. Anak perempuan itu hidup kembali. Artinya Tuhan yang kita sembah Allah yang peduli. Dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Bukankah dia juga sanggup menyembuhkan Yairus yang sudah 4 hari di dalam kubur? Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Cuman kadang kita gak mengerti, gak bisa menyelami. Kok Tuhan izinkan mati dulu ya anak Yairus? Gitu. Kok Tuhan izinkan mati dulu ya? Siapa? Lazarus. Tetapi Tuhan itu Allah yang peduli. Contoh lain, saudara, diceritakan di dalam Markus juga pasal 5 itu, ayat yang ke-28 dan seterusnya. Di sana diceritakan seorang sakit pendarahan, seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan. Nah, saudara, tentu usahanya juga gak sedikit. Pasti dia sudah berobat ke sana kemari. Bahkan Alkitab mencatat tubuhnya yang segar, besar, gemuk, jadi kurus. Tetapi ketika wanita ini datang kepada Yesus, dia tetap Allah yang peduli. Walaupun wanita ini dia tidak bisa menghampiri Yesus, tetapi dia hanya katakan dalam hatinya, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku sembuh. Iman, percaya yang sungguh itu. Dan Alkitab mencatat di dalam ayat 29 dari Markus 5, seketika itu juga pendarahannya berhenti.
dan dia sembuh. Tuhan peduli, saudara. Jadi malam ini pun Tuhan tahu apa yang kita sedang hadapi. Dan kalau Tuhan peduli itu bukan membiarkan, tapi Tuhan menolong. Satu bukti, Alkitab mencatat orang buta melihat. Jadi Tuhan itu peduli kepada orang yang susah, orang yang menderita, orang yang butuh pertolongan. Kalau orang gak butuh, ya Allah gak peduli. Tapi saat kita membutuhkan Tuhan, kita merasa perlu Tuhan, Allah peduli. Orang bisu berkata-kata, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang sakit kusta tahil. Itu bukti Allah kita peduli. Bahkan Allah peduli kepada saudara dan saya sejak di mana? Dalam kandungan ibu. Dia menenun, merajut kita. Sejak di dalam kandungan ibuku, Engkau Tuhanku Maha Pengasih. Dalam Mazmur 139 ayat 16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi saudara, kita ini diperhatikan, dipedulikan Allah. Namamu tertulis di telapak tanganku, kata Tuhan. Bahkan hari-harimu, Tuhan sudah merancangkan hari-hari kita. Tuhan mengasihi kita semua dan dia peduli. Lukas 21 ayat 18, tetapi tidak sehelai pun rambut di kepalamu jatuh tanpa seizinku, kata Tuhan. Ada lagunya kan itu, bahwa sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Jadi saudaraku, dia mempedulikan kehidupan kita. Dia memperhatikan keselamatan kita. Dia memperhatikan kesehatan kita. Kalau sehelai rambut saja nggak bisa jatuh tanpa seizin Tuhan, berarti kan proteksi Tuhan itu luar biasa. Kepedulian Tuhan itu luar biasa kepada umatnya. Kalau enggak, buat apa Tuhan mengirimkan malaikatnya? Tuhan sanggup mengirimkan malaikatnya 1, 2, 10, bahkan berlaksa-laksa, ribuan, sesuai kebutuhan kita. Jadi saudara, itu bukti kepedulian Allah. Sampai dia perintahkan malaikatnya untuk berperang ganti kita. Itu bukti Allah sangat peduli kepada kita, kepada saudara dan saya. Bahkan yang kita makan minum saja Tuhan pedulikan. Coba kalau saudara capek, lelah, ya kan, lalu ada pulang ke rumah, sudah makan belum mah? Sudah makan belum pak? Sudah makan belum nak? Rasanya lega ya, rasanya sukacita. Nah ini Tuhan menyediakan hidangan, Mazmur 23 itu ayat yang ke-6, di hadapan lawanku. Jadi dia perhatikan makan minum pakai kita. Tuhan peduli. Matius 6 ayat 25 dan seterusnya itu kan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu dikhawatirkan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal siapa Allah kita, seharusnya kita tidak lagi khawatir tentang apa yang kita makan, minum, pakai. Karena Allah kita Allah yang peduli. Bahkan dalam Mazmur 25 ayat 14 bagian A dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Itu alasan Tuhan peduli. Tuhan itu bukan Allah yang jauh. Dia sahabat, dia bergaul karib, dia Bapa yang peduli terhadap anak-anaknya. Dan mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Mazmur 33 ayat 18 bagian A. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang takut akan dia. Kalau malam ini saudara datang berlutut berdoa, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Untuk apa? Untuk melepaskan saudara dan saya dari setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Karena Tuhan tahu banyak pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Dalam Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai. Atau melalui sungai-sungai, engkau tak akan dihanyutkan. Nah itu bukti kepedulian Tuhan. Kalau kita menyeberang, kita nggak hanyut. Kita lewat sungai, kita tidak terbawa oleh arus. Coba kalau saudara lihat itu kemarin tentang banjir bandang. Rumah sebesar apa, setinggi apa bisa terbawa oleh arus. Tapi janji Tuhan kepada saudara dan saya,
bahwa air tidak akan menghanyutkan kita. Apabila engkau melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu kan proteksi Allah yang luar biasa. Kepedulian Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan orang percaya. Air, api di dalam ayat ini bicara tentang apa? Masalah, pencobaan, pergumulan, ujian yang sedang kita hadapi. Kalau kemarin saudara lihat itu di TV, lagi ada sungai deras, lalu buaya makan itu seorang perempuan di mulutnya, masuk enggak, keluar enggak, gitu kan. Kita itu bagaikan orang yang di dalam bahaya seperti itu. Ayub bilang bagaikan telur di ujung tanduk. Hidup manusia itu sejengkal dengan maut, kata firman Tuhan. Hari-hari ini apa lagi? Rasanya maut itu ada di mana-mana ya. Orang sampai takut keluar pakai proteksi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena apa? Takut sakit penyakit. Tetapi Alkitab firman-Nya berjanji bahwa Dia akan melepaskan kita dari segala pergumulan. Dia juga akan melepaskan kita dari rasa takut. Dia tahu dunia ini menakutkan. Ya, banyak hal-hal yang membuat manusia takut. Makanya Yesaya 43 ayat 5 dikatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Berapa ratus kali saudara sudah dengar ayat ini. Tapi kenapa kadang saat kita menghadapi lembah kelam, kita rasa takut, khawatir. Bahkan berkali-kali dalam Yesaya 41 ayat 10 juga dikatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Immanuel, Allah berjanji menyertai. Penyertaannya bukan hanya saat kita ada di satu tempat, satu kota, satu ruangan, tapi kemanapun engkau pergi, kata firman-Nya. Jadi kemanapun kita berada, Tuhan menyertai orang yang berlindung dan berharap pada Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji untuk melepaskan apa? Kalau yang pertama tadi dari pergumulan. Pergumulan apa yang kita hadapi? Yang saudara hadapi? Tuhan sanggup lepaskan saat saudara berharap kepadanya. Tuhan sanggup melepaskan kita dari rasa takut. Tuhan juga sanggup melepaskan kita dari rasa khawatir. Khawatir hari depan, khawatir tentang kesehatan, tentang apapun itu. Tuhan bilang, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Namanya dipelihara. Saudara pelihara binatang saja, saudara perhatikan kan? Kasih makan, kasih rasa aman. Nggak boleh ada binatang lain mengganggu, manusia lain mengganggu. Nah, ini dipelihara oleh Tuhan. Itu artinya hidup kita memang sudah dijamin oleh Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu yang menyentuh kita sebagai biji matanya. Kita biji mata Tuhan. Saudara punya biji mata aja, nggak saudara izinkan kan orang menyentuhnya. Apalagi firman ini katakan kita ini biji mata Tuhan. Kita terpelihara. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Tuhan bukan hanya menyuruh kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita, tapi Tuhan berjanji untuk bertindak. Jadi bukan kita yang menyelesaikan kekhawatiran kita, tapi Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Malam ini Tuhan mengenal saudara, Tuhan mengenal saya. Kita yang selalu berseru berlindung kepada Tuhan. Kitab ini katakan Tuhan itu baik. Biasanya orang ngungsi itu kan orang yang sedang dalam masalah. Namanya aja ngungsi, entah itu kena banjir, entah itu kena bencana gitu kan. Nah, biasanya orang nggak mau diungsiin kan, tapi Tuhan justru menyebut dirinya sebagai tempat pengungsian saudara dan saya. Kita orang-orang yang butuh pertolongannya itu, Tuhan bilang, mari kepadaku. Engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Ya kalau orang undang tamu biasanya kan untuk bantuin. Bantuin dong, enak kan kalau dibantuin. Tapi ini yang letih, lesu, yang butuh bantuan malah diundang. Nah malam ini kita orang-orang yang butuh bantuan Tuhan itu
diundang untuk datang kepada Tuhan. Ayat terakhir, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu segala. Jadi entah apapun itu, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan. Mari serahkan sama Tuhan. Karena dia tahu dan dia bertindak. Dia punya banyak pasukan malaikat untuk menyediakan hidangan, melindungi, menolong, menopang, mengeluarkan kita dari masalah. Kita angkat pujian Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Amin, haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Terima kasih banyak Tuhan. Malam ini kami sudah dengar janji firman-Mu bahwa kami memiliki Allah yang peduli. Engkau mengerti, Engkau mengenal hati kami, dan Engkau bukan hanya peduli, tapi Engkau bertindak untuk menolong, menjaga, melindungi setiap orang yang berlindung kepada Engkau. Berkati semua umat-Mu yang sudah dengar firman-Mu, dan biar malam ini kami boleh terberkati ketika berkumpul bersama keluarga maupun pribadi, berdoa, menyampaikan pergumulan, permohonan doa serempak bersama umat-Mu pada malam hari ini. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Bagi umat-Mu yang menyangkal diri, Tuhan pun memberkati. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.